IM yang lumayan jadul, ya ini adalah Sgor Venus. Ini kalau nggak salah IM 2 tahun yang lalu dikeluarinnya. Karena sekarang udah ada penerusnya yaitu si Sgor Adonis. Apa masih worth it di 2025? Kita bahas singkat aja cuy. Untuk referensi lengkapnya kalian bisa cek di channel sebelah aja lah yang banyak ngebahas tentang IM. Karena di channel ini saya lebih fokus ke TWS aja. Kenapa saya putuskan untuk beli si Sgor Venus ini? Ya karena tidak lain, waktu itu saya hanya butuh kabelnya aja. Jadi gini cuy, saya kan mau kabel ini atau recap si Nighthawk ini, si earbud ini, saya mau ganti dengan kabel yang bagus lah, yang seperti model ini. Kebetulan si Sgor Venus ini dia menggunakan kabel silver. Jadi saya akan cabut si kabelnya dan saya akan potong di sini cuy. Saya akan masukkan ke si earbud Nighthawk ini. Jadi si earbud Nighthawk ini menggunakan kabel dari si Venus. Nah untuk si Venusnya saya akan ganti dengan kabel ini cuy. Oke, fokus lagi ke si Sgor Venusnya. Yang pertama untuk tampilannya masih enak untuk dilihat, fitting di telinga nyaman karena ini nggak terlalu bulky atau nggak tebal kayak IM dari KZ yang pernah saya bahas. Bahannya perpaduan metal dan ABS. Di bagian faceplate-nya ini dia besi, di bagian depannya ABS. Tipe si IM ini tipe open back, jadi ada airflow di bagian faceplate-nya. Apakah lubang atau airflow ini berfungsi? Menurut pendengaran saya ini nggak terlalu berpengaruh, bahkan nggak ada ngaruhnya sama sekali saat saya tutup si airflow-nya ini. Si Sgor Venus ini dia menggunakan dynamic driver yang lumayan cukup unik. Yang lain menggunakan double driver biasanya ya, atau dual driver. Tapi si Sgor Venus ini dia hanya menggunakan satu dynamic driver. Tapi uniknya di sini dia menggunakan double magnetic driver cuy. Dalam impresi saya dengan double magnetic akan terasa dentuman bassnya. Ya secara magnet akan menarik si coil driver secara kuat. Tapi kenyataannya enggak bro. IM ini bukan ngunggulin bass, tapi dia lebih ke clarity dan separasi audionya yang ditingkatkan. Jadi IM ini enak buat dengerin vokalan atau musik yang ke lebih akustikan cuy. Buat metalan juga mantep cuy. Jadi dia untuk double pedalnya gak keteteran. Buat kaum basshead atau penyuka bass, IM ini gak akan direkomendasikan karena kalian pasti akan kecewa. IM ini berkarakter netral to bright, bassnya punchy, vokalnya di tengah, high atau treble-nya agak sedikit naik. Di volume 100% si IM ini agak sibilance saat volume dimaksimalkan. Tapi siapa juga sih yang mau dengerin IM di volume 100%. Buat treble head ini pasti sangat cocok. Nah pindah ke bagian kabelnya. Ya kabelnya ini standar aja sih. Material dari si kabel ini ya seperti biasa agak sedikit kaku dan keras. Oh ya, si Sgor Venus ini dia udah detachable alias bisa dilepas dan bisa dipasang. Kalian bisa substitusikan dengan kabel aftermarket dengan tipe dual pin 0,75 mm. Suara mic-nya ya standar aja sih, mirip-mirip headset counter 20-50 ribuan. Jadi masih worth it untuk dibeli di tahun 2025? Jawabannya agak kurang cuy. Di harga 100 ribuan ya 110 ribuan. Karakter seperti ini bisa kalian dapatkan di KZ EDC Pro yang harganya di 80 ribuan, malah di bawah 80 ribuan. Cost EDC sekitar 75 ribuan lah. Tapi kalau kalian nyari IM yang gak bulky terus tampilannya kayak keren sih menurut saya, ini ada faceplate-nya terbuat dari besi. Untuk tampilan ini worth it sekali, enak dilihat. Buat kalian yang minat sama IM ini, link saya sematkan di kolom komentar. Oke, see you next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar terus berkembang. Dah.